persoalan terbesar adalah karena hidup kita dikuasai oleh keinginan-keinginan dan diri kita, dan keinginan dalam diri kita tidak akan pernah terpuaskan. Orang bisa terhubung sama Tuhan, belum tentu dia intim dengan Tuhan. Kita harus bangun habit yang namanya ucapan syukur. Kenapa? Ucapan syukur itu ada power, ada kuasa. Kejengkelan, kepahitan, kemarahan itu memadamkan atau memahitkan roh seseorang. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Senang bisa berjumpa kembali dengan Saudara di NDC Podcast. Dan pada hari ini Saudara, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan telah hadir juga bersama dengan kita semua teaching pastor di NDC, yaitu Pastor Joshua. Hai. Thank you Pastor atas hadirannya, thank you Ko Josh. Dan Ko Josh, kita mau membahas topik yang menarik nih. Karena kan Ko Josh kan juga sebagai teaching pastor di NDC ya. Mau membahas mengenai api dan Roh Kudus, dan kebetulan juga bulan September kan kita mengambil tema besarnya yaitu Ignite the Spirit, Ko Josh ya, betul ya? Betul. Nah, mungkin langsung aja kita mau diskusi Ko Josh nih. Apa sih yang dimaksud dengan Ignite the Spirit? Karena sebelum membahas cara untuk kita bisa memantik api roh di dalam diri kita, mau tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan memantikan api atau roh di dalam diri kita? Ya, kita lihat hari-hari ini ada begitu banyak orang yang hidupnya tertekan ya oleh berbagai persoalan, masalah menghimpit hidupnya sehingga spirit atau semangatnya itu padam gitu. Oke. Kehilangan pengharapan dan juga bahkan sudah malas melakukan apapun gitu. Nah, oleh karena itulah kita melihat bahwa hidup orang percaya adalah hidup yang dipimpin dan disertai oleh kuasa Roh Kudus. Yes. Amen. Jadi untuk membangkitkan spirit atau semangat dalam hidup kita, kita tidak melakukan dengan cara-cara dunia ini. Karena di dunia ini kan ada begitu banyak juga motivator, motivasi dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Tetapi sebagai anak Tuhan kita punya solusi yang holistik, menyeluruh. Oke. Artinya hal yang paling penting itu roh kita harus dibangun dulu sebagai anak Tuhan. Iya. Kalau roh kita kuat, spirit kita kuat, disitulah kita akan menang menghadapi berbagai tekanan-tekanan, masalah di dalam dunia ini. Nah, itulah maksud Ignite the Spirit, agar Roh Kudus yang bekerja untuk membangkitkan kembali spirit kita dan yang terutama roh kita. Oke. Gitu. Dan apa hal yang pasti akan terjadi atau nyata ketika kita dapat membangkitkan spirit tersebut? Selain semangat, lalu ada apa lagi kira-kira Ko Josh? Ya jelas, orang yang memiliki roh yang dibangkitkan Tuhan, dia punya iman yang besar. Oke. Dan dia punya pengharapan, dia akan melihat hidup ini dengan penyerahan kepada Tuhan. Oke. Karena dia sadar bahwa kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. That's right. Nah, oleh karena itu kita akan lebih banyak mengandalkan Tuhan. Disitulah kita akan melihat punya view-view yang berbeda ketika kita menjalani hidup ini gitu. Oke, jadi ketika kita dipenuhi roh atau kita dapat ignite the spirit itu di dalam diri kita, maka kita akan melihat banyak hal itu dalam sudut pandang dan perspektif yang berbeda, Ko Josh ya? Iya, jelas. Itu yang paling penting. Karena seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tuh terjebak untuk selalu fokus melihat persoalan, kesulitan kita, dan kepada krisis yang kita alami, sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan yang besar yang sebetulnya di balik layar menyertai hidup kita. Gitu. Oke. Jadi justru malah Ignite the Spirit ini tuh bagus sekali untuk orang-orang yang mungkin lagi ada masalah, lagi terbeban, ayo kita bangkit kembali gitu ya. Iya, betul. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya nih Ko Josh nih. Bagaimana caranya kita bisa memantikan api tersebut atau roh tersebut dalam diri kita? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Kita memantik api di dalam diri kita perlu peran Roh Kudus. Iya. Ya, karena apa? Karena Roh Kudus itulah kuasa, power. Alright. Dan dia pribadi yang mengasihi kita dan peduli dengan keadaan kita. Dan Roh Kudus itulah roh penghibur yang diberikan memang untuk menyertai kita, memberikan kekuatan, menghibur kita.
Oleh karena itu yang pertama kalau kita mau supaya menyala kembali roh kita dan juga semangat kita, kita perlu dipenuhi oleh api Roh Kudus. Oke. Bukan dengan api yang asing, api yang salah gitu. Oke. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 5:18 ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi di sini kita lihat Rasul Paulus membandingkan dua kepenuhan. Yang pertama mabuk oleh anggur, yang kedua dipenuhi oleh roh. Mabuk anggur itu adalah gambaran hidup yang dikendalikan oleh keinginan daging kita. Oke. Ya, membawa kita kepada hal-hal jasmania gitu loh. Itu yang seringkali mendrive hidup kita kan selama ini. Hidup kita didrive untuk performance. Iya. Kemudian popularitas. Kita didrive untuk mengejar pleasure, kesenangan. Iya, betul. Nah, itu. Tetapi kehidupan orang Kristen seharusnya didrive bukan oleh hal-hal daging. Tapi harus didorong oleh karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu ketika mendorong kita, memimpin kita, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka akan membawa kepada kita itu kebenaran, kekudusan. Kita akan berjalan di dalam kebenaran dan kekudusan. Itu kalau Roh Kudus yang menggerakkan, mendrive hidup kita. Oke. Gitu. Nah yang kedua. Tapi Coach Josh, bentar. Kalau yang pertama ini, kan banyak anak muda bilang gini, ya kan gak salah kan Pastor. Namanya happy-happy, clubbing, mabok, tipsi-tipsi dikit, tipis gitu kan. Besok kan gereja, santai aja lah. Kan lebih hidup santai aja, mengalir aja, happy-happy boleh. Nah itu bagaimana Coach Josh menanggapinya? Ya, jadi kita nggak bisa hidup di dalam dualisme. Kita mau mengejar Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi kita juga mengasihi dunia. Dan ini yang jadi persoalan hari ini. Kenapa banyak orang rohnya padam? Karena dia hidup dalam dualisme. Oke, ini bagus nih. Jadi banyak orang apinya padam karena hidup di dalam dualisme ini. Wah ini bagus sekali. Karena nih anak muda nih banyak yang kayak gini Coach Josh. Iya, itu problemnya. Gitu. Kalau kita jadi orang muda, ya dengan apakah menjaga kelakuannya bersih menurut firman Tuhan, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Betul. Artinya apa? Kita harus benar-benar standing firm kepada firman Tuhan, kepada kebenarannya gitu. Karena kalau kita nggak standing firm di zaman ini sebagai anak muda, kita akan terjebak dengan daya pikat, ya, daya tarik dunia ini yang udah jelas membawa kepada apa tadi, yaitu keinginan-keinginan daging dalam diri kita. Iya. Dan Alkitab mengatakan bahwa kalau kita dikuasai oleh keinginan daging, maka akan membawa kepada kehancuran. Tapi kalau hidup kita dikuasai oleh roh, akan membawa kepada kehidupan. Oke. Gitu. Ini luar biasa nih, karena kan saya kan mimpin anak muda ya. Iya. Jadi ada banyak yang mungkin apinya padam karena hidup di dalam dualisme. Nah itu nggak dimungkinkan ya? Nggak dimungkinkan. Iya. Nggak ada itu. Dikit-dikit nggak ada. Nggak ada daerah non-blok di dalam dunia ini. Dunia ini adalah battle, tempat pertempuran, ya kan? Iya. Oleh karena itu nggak ada daerah dikit-dikit nggak apa-apa, nggak bisa. Iya. Itu. Jadi kalau ada anak muda yang ya udahlah, gue mau hidup happy gitu, memilih untuk api yang salah tadi kan, dipenuhi api yang salah itu akan bawa kehancuran pada akhirnya Coach Josh. Iya. Kan ada moto beberapa tahun yang lalu di Amerika Serikat, if you want do it. Jadi apa yang kamu inginkan lakukan aja. Iya. Nah itu akhirnya mendorong orang hidupnya hanya dikendalikan, didrive oleh keinginannya. Wah iya. Sehingga akhirnya keinginan manusia itu menghancurkan. Tapi ini benar sekali sih. Karena kita sekarang lihat Amerika Coach Josh ya. Ada motonya kan, if you want do it. Ya kan, apa yang kamu rasakan do it gitu kan. Yeah. Saya mau jadi, saya cewek nih misalkan. Saya mau jadi cowok, ya saya panggil saya cowok. Ya, panggil saya kucing, saya lagi mau jadi kucing hari ini. Call me a cat. Yes. Akhirnya hancur juga semuanya kan. Ya betul. Moralitasnya kacau loh di sana ya. Oleh karena itu persoalan terbesar adalah karena hidup kita dikuasai oleh keinginan-keinginan dalam diri kita. Dan keinginan dalam diri kita tidak akan pernah terpuaskan. Iya. Itu api yang salah tadi. Api yang salah. Karena itu saudara, kita rindu dipenuhi dengan api Roh Kudus, benar Coach Josh ya. Untuk kita bisa ignite the spirit dalam diri kita. Ini luar biasa nih.
Oke. Nah, selanjutnya selain hidup kita selalu minta dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, yang kedua kita harus mendirikan mezbah penyembahan kepada Tuhan Yesus. Nah, oke. Karena apa? Setiap hari kita perlu untuk menyembah Dia, karena penyembahan itu adalah panggilan terbesar dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Oke. Tuhan memanggil kita dan Tuhan bahkan menciptakan kita. Bukan tujuannya supaya kita menjadi orang berhasil, orang hebat, tidak. Oke. Tuhan menciptakan kita untuk bersekutu dan memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Oke. Oleh karena itu penyembahan itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Kita harus menyediakan waktu untuk menyembah Tuhan, menyatakan hubungan kita, keintiman Dia dengan Dia gitu. Oke. Setiap hari. Aku coba memposisikan diri sebagai orang awam, Ko Josh ya. Iya. Apa hubungannya dengan mendirikan mezbah penyembahan dengan ignite the spirit itu sendiri? Karena gini, ketika seseorang ya hidupnya penuh penyembahan dengan Tuhan, Ya. maka dia punya keintiman dengan Allah, dengan Oke. Bapa di sorga. Oke. Dan Dialah yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Dan Dialah sumber, karena Dia sumber. Dia sumber pengharapan, Dia sumber kekuatan, Dia sumber penghiburan, Dia sumber mukjizat, Ya, ya. ya, Dia sumber ide juga. Oke. Jadi kalau orang dekat sama Tuhan, dia banyak ide-idenya, sehingga dia akan punya apa ya, punya passion, semangat hal-hal baru itu. Oke, ngerti. Tapi kalau orang nggak dekat sumber itu, ada situasi dia buntu, pikirannya tertutup, ruwet ya, sehingga akhirnya itu terjadi. Oke. Dia kehilangan spirit, malas ngapa-ngapain. Gitu. Iya. Itu kaitannya. Oke. Kalau mendirikan mezbah penyembahan itu tuh contohnya seperti apa? Apakah kita ambil gitar, kita nyembah, kita dengar lagu, kita menyembah Tuhan, atau ada cara lain? Ya, kita mulai setiap hari dengan ya seperti doa yang diajarkan Yesus. Oke. Ya, bahwa penyembahan itu kita berbicara tentang Bapa, bukan tentang kita gitu. Jadi hampiri Tuhan bukan dengan daftar list permohonan kita, Oke. bukan. Tapi kita bisa menyembah Dia setiap hari. Pokoknya intinya membangun keintiman. Ya. Berdoa bukan cuma sekedar doa 5 waktu. Ya, doa 5 waktu, doa waktu kita bangun pagi, Iya, makan. sarapan, ya kan, makan siang, makan malam. Terus kemudian mau tidur, itu kan doa 5 waktu. Iya. Tapi yang lebih penting adalah seperti Yesus. Tiap pagi benar Dia mencari tempat yang tersembunyi untuk berdoa. Tempat yang sepi untuk berdoa gitu. Nah ini penting. Kita harus punya ruang pribadi dengan Tuhan. Iya. Sehingga kita itu bisa ngobrol. Benar. Ya, karena Tuhan merindukan keintiman. Iya. Nah banyak orang salah memahami antara connected with intimate. Oke, ulang. Gimana, Ko Josh? Connected with intimate. Connected dengan intimate. Ya, Itu beda itu ya? Beda. Oke. Orang bisa terhubung sama Tuhan, belum tentu dia intim dengan Tuhan. Kita bisa saja baca Alkitab, kita bisa saja dengar khotbah, kita bisa saja itu, tapi belum tentu kita intim dengan Tuhan, belum tentu. Nah, sama seperti kayak misalnya gini, di handphone saya ini saya punya teman banyak, nomor telepon banyak ya. Iya. Yang WA juga saya bisa hubungan terkontak dengan saya itu banyak sekali gitu. Pastor Joshua artis, saudara. Enggak. Miskin bercanda aja. Ya, cuma maksudnya gini, yang saya kasih contoh ya. Saya punya teman hamba Tuhan gitu, tiap hari kirim broadcast aja terus tentang ayat-ayat gitu. Iya. Terus kemudian saya kan terhubung sama dia dong. Iya. Dia bisa menyampaikan sesuatu, saya juga bisa menyampaikan sesuatu juga. Nah, one day aku sapa dia, bro gimana kabar nih? Udah lama gak pernah ini. Gak dibales loh. Gak tahunya besoknya lagi kirim broadcast lagi ayat-ayat. Jadi pemikiran saya, ini sahabat gua atau ini admin grup nih? Iya. Artinya apa? Saya ini connected, terhubung, tapi saya gak ada intimate dengan dia. Iya. Sama kayak orang terhubung di TikTok, punya follower jutaan. Iya kan? Tapi dari sekian orang-orang yang terhubung dengan dia, ada nggak orang yang dia bisa telepon jam 5 pagi dan bilang, lu
dengerin gua dong, gua lagi banyak masalah. Oke. Bisa gak lu bantu gua? Nah itu namanya kita punya keintiman dengan Iya, orang betul. itu. Nah demikian juga banyak orang Kristen nih sebetulnya terhubung dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa. Iya, Tapi sebetulnya dia nggak intim gitu. iya, iya, iya. Kalau ada sesuatu dia mencurahkannya bukan pada Tuhan Yesus. Iya. Iya kan? Betul, betul. Dia curhatnya di mana? Sosial media lah, dia cari orang lah. Tapi kalau orang punya keintiman, apapun yang terjadi dia akan Betul. ngobrol sama Tuhan Yesus itu apapun yang terjadi dalam hidupnya gitu. Bagus. Ini analogi yang bagus sih Ko Josh. Jadi di dalam kita mendirikan mesbah itu membangun sebuah keintiman kan. Iya. Dan dalam keintiman di situ kita bisa ignite Iya. the spirit yang dalam diri kita. Iya. Oke. Ini luar biasa. Karena itu saudara, jangan lupa untuk membangun mesbah penyembahan kita ya. Iya. Ko Josh ya. Iya. Di dalam doanya tadi Ko Josh sudah juga sampaikan untuk jangan doa itu pas lagi ada maunya, ada list aja. Iya. Tetapi udah lama kita mungkin udah nggak di dalam hadirat Tuhan, hanya menyembah pribadinya, penyembah kekudusannya gitu Ko Iya, Josh. Nah betul. itu yang penting juga itu ya, Iya. supaya kita bisa ignite the spirit within. Iya. Luar Jadi biasa. kita bisa misalnya nyanyi satu lagu kemudian kita menyembah dia dengan ya haleluya. Iya. Bapa engkau Allah yang baik. Engkau maha kudus, engkau maha kuasa. Jadi sampai akhirnya kita itu tenggelam ya di dalam hadirat Tuhan itu. Wah luar biasa. Mantap. Jadi itu yang step kedua Ko Josh ya. Ya, yang ketiga Oke. ya. Yang ketiga, naikkan ucapan syukur setiap hari. Kita harus bangun habit yang namanya ucapan syukur. Kenapa? Ucapan syukur itu ada power, ada kuasa. Ya, firman Tuhan katakan Efesus 5:20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Iya. Kenapa sih kalau orang mengucap syukur bisa memantik semangat roh dalam hidup dia? Kenapa? Karena gini, orang mengucap syukur itu punya point of view. Selalu mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Jadi orang mengucap syukur itu pasti mengatakan Tuhan kau baik. Walaupun kondisinya nggak baik. Yes. Kok bisa? Pasti ketika dia mengucap syukur, nggak mungkin dia gini, mengucap syukur dengan mengeluh itu sesuatu yang berlawanan. Iya betul. Jadi kalau orang hidupnya banyak ucap syukur, ya pasti dia akan jarang mengeluh. Oke. Beda kalau orang suka mengeluh, pasti dia jarang mengucap syukur. Pada saat kita mengucap syukur, kita semua berkata, thank you Jesus Iya. untuk pekerjaan yang kau berikan. Terima kasih untuk atap di mana saya tinggal. Terima kasih untuk makanan yang saya pakai. Saya makan. Ya, pakaian yang saya pakai, Iya. ya kan. Nah, pada saat itulah kita sebetulnya POV kita selalu diarahkan kepada hal-hal yang positif. Oke. Dan yang memantik spirit semangat kita itu hal positif, bukan hal negatif. Saya setuju sih. Cuman kan ada orang banyak ngomong, Pastor. Bagaimana cara saya mengucap syukur ketika saya baru di PHK? Bagaimana saya mengucap syukur ketika saya bisnisnya hancur, berkeping-keping? Gimana saya mengucap syukur ketika utang saya banyak? Kan mengucap syukur kan ngomong gampang ya. Yes. Cuman ketika kita dalam posisi yang lagi titik itu, mengucap syukurnya susah banget keluarnya. Ya, Ada nggak tips atau apa yang pandangan Ko Josh mengenai hal tersebut? mengucap syukur itu bicara soal keputusan, bukan perasaan. Jadi ketika di dalam perasaan kita yang nggak karu-karuan, perasaan kita yang mati segan hidup tak mau, ya kan. Ketika kita mengucap syukur, mengambil keputusan mengucap syukur, disitulah value-nya itu sangat besar di mata Tuhan. Kalau orang mengucap syukur dalam situasi baik, ya, Iya. dalam keadaan diberkati, itu it's easy, gampang. Iya, semua orang bisa ya. Semua orang bisa. Tuh. Tapi justru firman Tuhan mengajarkan tadi, di dalam segala sesuatu yang terjadi, ucaplah syukur. Gitu. Karena saya percaya, hidup orang percaya, itu ada maksud dan rencana Tuhan di balik layar. Oke. The invisible hand, tangan Tuhan sebetulnya nggak tinggal diam. Jadi ketika kita mengucap syukur, disitulah ya Bapak di surga lihat ini luar biasa nih. Anak gua nih yang namanya Acong nih. Wah, ngucap syukur meskipun udah ditipu, lagi bangkrut ya kan. Maka Tuhan bilang, "Kat, kirim berkat buat Acong." Ada mujizat di dalam pengucapan syukur. Oke.
Jadi dalam memantikan api dalam diri kita nih Kojos. Ya, Jadi kita perlu memutuskan ya untuk mengucap syukur setiap hari. yes, Walaupun kondisi mungkin gak baik-baik aja. ya, betul. Itu keputusan ya, Keputusan. bukan perasaan ya. Bukan perasaan. Jadi saudara, jika saudara rindu untuk memantikan api itu semangat yang berkobar dalam dirimu, jangan lupa untuk mengucap syukur setiap hari. Walaupun mungkin keadaan kondisi kita lagi gak baik-baik aja. Tapi ambillah keputusan Ya, untuk mengucap syukur. yes. Ya. Lalu ada lagi Kojos mungkin cara untuk memantikan api, ignite the spirit. Yang keempat itu penting ya, tentang bagaimana kita hidup dalam kerendahan hati, humble. Wah, oke. Kenapa? Karena dalam kerendahan hati seseorang itu lebih punya peace, damai, Di dalam kerendahan hati orang lebih punya peace. damai. Oke. Kenapa orang sombong itu apa ya? Dia itu lebih mudah tersulut ya, emosinya. Ketika dia misalnya direndahkan, ya dikata-katain atau tertentu oleh orang lain gitu kan. Orang yang tinggi hati itu cenderung untuk proving, membuktikan sesuatu dalam diri dia. Ya. Dan segala hal yang kita perlu buktikan itu melelahkan. Ya. Capek hidup kita. Jadi kalau kita jadi orang yang rendah hati itu artinya ya kita nggak perlu reaktif menghadapi situasi orang-orang yang seperti itu. Orang rendah hati nggak ada sesuatu yang perlu dibuktikan gitu. Kerendahan hati adalah kunci seseorang mengalami damai sejahtera. Karena saya percaya Roh Kudus bekerja menghasilkan buah roh di dalam kehidupan orang yang rendah hati. Oke. Jadi dalam kerendahan hati dan kedamaian di situ kita bisa memantik api tersebut Kojos. Iya. Karena kalau orang ya hidup dia bermasalah dengan orang lain terus, capek, panas, iya kan? Iya. Emosi kita dan itu menguras, menguras banyak hal dalam hidup kita loh. Ketika orang penuh kejengkelan, kepahitan, kemarahan, itu memadamkan atau memahitkan roh seseorang. Oke, jadi ada beberapa hal yang kita pelajari hari ini Kojos ya. Dalam kita bisa ignite the spirit atau ignite roh di dalam diri kita. Nah, mungkin Kojos aku mau membahas mengenai firman Tuhan nih. Ya. Menurut Kojos, bisa nggak firman yang kita baca, yang kita dengar membangkitkan semangat kita? Oh, sangat bisa. Justru itu hal yang paling penting. Oke. Setiap kita harus penuh oleh firman. Oke. Itu. Karena firman itu sesuatu yang akan apa ya? Akan bekerja dengan peranan Roh Kudus untuk membangkitkan seseorang. Sama seperti gini loh. Saya kasih ilustrasi saya. Ya. Firman yang kita baca itu seperti kita taruh dalam folder di dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Taruh folder. One day ketika satu hari kita lagi perlu sesuatu, tinggal setet keluar. Oh, firman Tuhan seperti ini. Dan itu Roh Kudus yang melakukan. Dalam kondisi tertentu, masalah tertentu, tiba-tiba ya misalnya orang yang sedang terpuruk hidupnya, tiba-tiba firman Tuhan itu berbicara. Dan secara khusus dalam hidup dia. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa seseorang itu bukan hanya sekedar membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai logos, hanya sekedar pengetahuan. Tapi firman itu harus jadi rema. Yaitu rema, firman yang berbicara secara khusus, dalam situasi khusus, pada orang khusus, dengan maksud yang khusus. Itu rema itu? Itu rema. Dan firman Tuhan katakan demikian ya, saya baca satu ayat ya. Di dalam Mazmur 119 ya. Sebentar ya, saya Mazmur 119 mengatakan demikian ayat 130. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, perhatikan. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah. Jadi firman Tuhan itu perlu disingkapkan dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar informasi, oh saya udah tahu. Tapi ada saat-saat dalam hidup kita, saudara, ternyata Roh Kudus itu menyingkapkan. Kita mendapatkan iluminasi, pencerahan. Dalam keadaan kita misalnya butek ruwet ya, kita kehilangan ide. Tiba-tiba firman Tuhan itu bisa tersingkap. Tiba-tiba ada sesuatu view yang baru yang kita lihat gitu.
Oke. Nah ini firman jadi hidup. Iya, iya, iya. Bukan cuma sekedar logos, Tapi jadi rema ya. tapi rema. Coach Josh pernah nggak mengalami hal tersebut? Oh pernah? Di mana rema itu firman Tuhan menjadi apa ya? Bukan cuma logos tapi Iya. berbicara dan menerangkan dan memberi arahan dalam hidup Coach Josh. Pernah. Saya ngalamin keterpurukan di dalam masa itu, masa-masa berat dalam hidup Iya, saya. oke. Dan saya udah baca Alkitab ya sering saya baca gitu. Tapi saya ingat gak bisa lupa di dalam Ibrani 11. Ya. Di situ dikatakan bahwa mereka tidak mendapat apa yang mereka harapkan gitu. Tetapi Tuhan menyediakan yang lebih baik. Tiba-tiba ayat itu tersingkap. Jadi rema. Oke. Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik. Oke. Dan itu saya imani, saya percaya, dan saya bersyukur. Dan itu ayat saya nggak pernah lupa di dalam masa berat dalam hidup saya. Iya. Ternyata Tuhan berjanji melalui firman Tuhan itu Tuhan menyediakan yang lebih baik. Dan memang benar, Tuhan telah menyediakan yang lebih baik. Kalau saya melihat sekarang gitu. Iya, iya. Oke, jadi firman itu sangat bisa menyalakan api dalam diri kita, Coach Josh ya? Sangat bisa. Malah itu yang paling penting ya? Paling penting. Iya. Oleh karena itu kenapa kita perlu firman? Iya. Nah, kita baca firman, kita hafalkan itu. Kenapa? Karena firman Tuhan tuh yang menyegarkan roh kita, jiwa kita. Iya, iya. Ya, tapi firman Tuhan itu nanti harus disingkapkan. Roh Kudus itulah yang menyingkapkan. Iya, betul. Itu sehingga tiba-tiba sesuatu yang sifatnya informasi yang kita tahu tiba-tiba menjadi firman yang hidup, berkuasa. Tiba-tiba akan memberikan kepada kita ide. Gara-gara firman ini kita tiba-tiba memantik ide dalam hidup kita. Sama seperti gini ya. Gambarnya nih, seperti rumah gelap gulita saat listrik padam. Ya. Begitu lampu dinyalakan, semuanya menjadi jelas. Nah sama di dalam ruangan hati kita, pikiran kita yang gelap. Begitu terang firman Tuhan nyala, tiba-tiba semuanya jadi terang. Gitu. Dan ini penting. Kita perlu selalu minta Roh Kudus menyingkapkan kebenaran firman itu. Oke. Tapi sebelum jadi rema harus tahu dulu nih, harus logos dulu. Nah, ada banyak orang belum nyampe rema karena logosnya belum nyampe, Coach Josh. Gak hafal, bener gak? Gak hafal firman. Gak hafal firman. Iya. Waktu Roh Kudus mau mengingatkan, ngingetin apa? Yang mana diingetin? Gak ada yang bisa diingetin. Gak ada yang bisa jadi rema, Coach Josh. Gak ada rema gitu. Oke. Jadi firman sangat bisa memantikan api, tetapi kita harus tahu dulu firman, logos itu. Baru bisa jadi rema, betul Coach Josh ya? Iya. Oke. Jadi saudara harus tahu dulu nih. Jangan mau rema doang, jangan mau dikasih arahan tapi nggak tahu logos itu sendiri, firman itu sendiri. Oke. Oleh karena itu kan di gereja kita ada One Year Bible Reading. Tujuannya supaya setiap orang itu terhubung sama firman, biar dia baca. Kadang-kadang nggak ngerti baca, tapi pelan-pelan orang dari ketakutan. Ada masa-masa Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupannya untuk menyingkapkan kebenaran firman itu. Iya. Wah, kita belajar banyak nih dari Coach Josh nih hari ini nih mengenai ignite atau memantikan api dalam diri kita, memantikan semangat atau roh dalam diri kita. Kalau orang hilang kasih mula-mula, dia akan kompromi dengan dosa. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Kita menempatkan dia yang terutama dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau dalam pertobatan ini. Kita menempatkan dia yang terutama dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau dalam pertobatan ini.